Langsung saja kita mulai. Sudah siap? Kita mulai. Kurang pandai menulis aksara Jawa, dan beliau ini juga bisa sedikit bahasa Melayu. Dan berikutnya yaitu Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa, para sedulur-sedulurku, para saudara-saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua, para sedulurku, para saudara-saudaraku? Saya doakan para sedulur-sedulurku, para saudara-saudaraku selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, kali ini saya akan melanjutkan histori sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, yang mana kemarin sudah saya upload video bagian pertama. Yang ini akan saya ceritakan bagian kedua, dari kehidupan pribadi sampai dengan peperangan awal Pangeran Diponegoro. Langsung saja kita mulai. Sudah siap? Kita mulai. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun. Bahkan di tempat persemediannya di Selorejo dan Selarong, kebun yang dimilikinya ditanami bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, kura-kura, burung tekukur, buaya, hingga harimau. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Madubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dan dari hasil pernikahan ini, Pangeran Diponegoro memiliki anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Jadi Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pribadi yang sangat sederhana. Beliau itu sangat menyukai dengan daun sirih. Kalau bahasa Jawanya itu nginang. Ya, karena apa? Banyak kegunaan dari sirih untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Karena ditemukannya sirih ini mengandung antibiotik atau antiseptik. Jadi sangat bagus untuk sirkulasi darah kita, sangat bagus untuk gigi kita, bisa mengobati penyakit-penyakit yang ringan-ringan saja. Dan beliau juga suka dengan rokok tingwe atau ngelinting dewe. Bahasa Jawanya itu tingwe, ngelinting dewe, rokok sigaret yang dilinting khusus. Dan beliau juga itu sangat romantis dengan para istri-istrinya. Patut kita contoh, kalau ada seorang laki-laki yang romantis adalah laki-laki yang diidolakan oleh para kaum hawa. Pada 27 Februari tahun 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya dengan putri dari Raden Tumenggung Natawijaya III, seorang bupati dari Panolan Jipang, bernama Raden Ajeng Supatmi. Itu pun atas permintaan Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahan tersebut dan dianugerahi seorang anak bernama Pangeran Diponingrat
yang memiliki sifat arogan menurut Putra Diponegoro II. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.A. Ratna Dewati. Di sini saya tidak bisa menerangkan R.A. ini Raden Ayu atau Raden Ajeng karena tidak ada referensinya. Tapi kebiasaan dari budaya-budaya keraton itu kalau perempuan belum menikah, seorang ningrat itu adalah R.A. Tapi saya tidak berani menerangkan di sini R.A. ini Raden Ayu atau Raden Ajeng. Jadi saya sebut R.A. saja. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.A. Ratna Dewati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga pangeran yakni Madu Brongto dan Ratna Dewati meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegalrejo. Kemudian pangeran kembali menikah keempat kalinya pada 28 September tahun 1814 dengan Raden Ayu Maduretno, putri dari Raden Rangga Prawiradirja III. Ratu Maduretno putri Hemangkubuwono II. Nah, ini yang dimaksud adalah Raden Rangga Prawiradirja III, ini adalah Hemangkubuwono II. Sang istri Raden Ayu Maduretno merupakan saudara seayah dengan Sentot Prawiradirja, tetapi lain ibu. Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi permaisuri bergelar Kanjeng Ratu Kedaton I pada tanggal 18 Februari tahun 1828. Ketika Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid pada Januari tahun 1828, sang pangeran kembali menikah untuk kelima kalinya dengan Raden Ayu Retnoningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana. Putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Pernikahan keenam dengan Raden Ayu Retnaningsih, putri Raden Tumenggung Sumaprawira, seorang bupati Jipang Kepadangan. Pernikahan ke-8 dengan Raden Ayu Ratnakumala, putri Kiai Guru Kasongan. Jadi beliau menikah, Pangeran Diponegoro ini menikah sampai dengan ke-8 kalinya. Dan dari hasil beberapa kali pernikahan tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 11 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, di antaranya Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Meski lebih banyak menghabiskan hidup di pengasingan, terkadang dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Pangeran Diponegoro memiliki kemampuan berbahasa Jawa, meski ia tak pandai menulis aksara Jawa. Sedikit berbahasa Melayu dan sedikit berbahasa Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro ini ya namanya orang Jawa, pasti pandai berbahasa Jawa. Cuma Pangeran Diponegoro ini kurang pandai menulis aksara Jawa, dan beliau ini juga bisa sedikit bahasa Melayu dan sedikit bahasa Belanda. Bahasa Melayu di sini mungkin bukan bahasa Indonesia ya guys ya, karena pada saat itu kan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Tetapi sebisa mungkin ia menghindari berbicara dengan bahasa Melayu yang menurutnya seperti bahasa pitik. Nah, bahasa pitik. Pitik ini dalam bahasa Jawanya adalah ayam. Pitik adalah bahasa Jawa, diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ayam. Sehingga tak ada satupun pemimpin Jawa yang ingin mendengarnya. Dengan kata lain, ia memandang rendah status bahasa Melayu yang saat itu digunakan untuk perdagangan dan komunikasi, atau lingua franca, antara orang pribumi dan orang Eropa. Kita masuk ke kehidupan sebagai pangeran.
Meski menjalani kehidupan sebagian di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pangeran kesultanan. Ia tetap menghadiri grebek maulud dan grebek puasa, dua upacara besar dalam tradisi Islam Jawa. Walaupun sudah hidup di Tegalrejo dan jumeneng adipati atau apapun namanya pada saat itu, Pangeran Diponegoro ini tetap rutin untuk sowan ke keraton pada saat acara-acara tertentu atau pada saat ada undangan-undangan tertentu. Terutama beliau tetap menghadiri acara grebek maulud dan grebek puasa. Acara grebek maulud dan grebek puasa hingga saat ini masih diadakan di Kesultanan Yogyakarta. Ia dikenal salah satu penasihat pribadi ayahnya, dan selama ayahnya menjadi putra mahkota hingga diangkat sebagai Sultan HB3, ayahnya selalu mendiskusikan banyak urusan dengan Diponegoro. Salah satunya saat mereka memutuskan mengangkat Danurejo untuk menggantikan Danurejo III. Jadi Pangeran Diponegoro ini selalu diajak diskusi oleh ayahnya yang seorang Hemangkubwono HB3. Selalu diajak berdiskusi. Beliau ini selalu diajak berdiskusi banyak urusan. Di antara salah satunya adalah memutuskan pengangkatan Danurejo IV untuk menggantikan Danurejo III. Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah dan Residen Inggris yang bernama John Crawfurd untuk menjadi sultan. Jadi beliau juga menolak keinginan ayahnya untuk menjadi sultan di daerah Yogyakarta, di Kesultanan Yogyakarta. Bahkan beliau didesak sampai dengan 2 kali tetap menolak. Karena beliau beralasan bukan dari permaisuri, bukan anak dari permaisuri, tapi melainkan beliau putra dari garwa ampean atau selir. Padahal sebagai anak laki-laki tertua ayahnya dan pangeran yang kompeten, Diponegoro layak menduduki posisi sultan. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang hanya garwa ampean atau selir membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, dia juga tidak mau menjadi sultan karena melihat posisi ayahnya sebagai sultan, tetapi kurang independen karena mendapatkan tekanan dari sana-sini, dari Inggris dan Belanda yang mempengaruhi banyak kebijakan keraton. Jadi beliau menolak menjadi seorang sultan dikarenakan satu, memang beliau ini anak dari garwa ampean, bukan permaisuri. Ya, sangat bijak sekali, karena kemungkinan berpikirnya daripada terjadi pentumpahan darah, daripada terjadi perebutan kekuasaan, akhirnya beliau tidak mau. Dan beliau juga beralasan karena ayah beliau Hemangkubwono III ini tidak independen, karena selalu ditekan-tekan oleh Inggris dan Belanda. Dan pada saat Hemangkubwono III wafat, adik laki-laki Diponegoro yang masih berusia 10 tahun diangkat sebagai Hemangkubwono keempat. Diponegoro sangat memperhatikan dan mengawasi pendidikan sultan muda itu. Ia sering datang dari Tegalrejo untuk menceritakan kisah-kisah kepahlawanan Fatih Al-Muluk, yang artinya kemenangan raja-raja. Diponegoro juga merekomendasi banyak teks atau bacaan untuk adiknya. Meski demikian, HB4 bukanlah seorang yang rajin belajar. Ia lebih suka kesenian dan berkuda ketimbang literatur Jawa.
Di sini saya baca HB4 itu adalah kependekan dari Hemangkubwono IV. Kita masuk lagi pada perwalian Hemangkubwono V. Setelah Hemangkubwono IV meninggal mendadak pada Desember tahun 1822, Ibunda HB4 Ratu Ageng dan janda HB4 Ratu Kencono memohon kepada pejabat residen Belanda De Salis untuk segera mengukuhkan putra mahkota baru berusia 2 tahun untuk naik tahta sebagai Hemangkubwono V, sekaligus meminta Paku Alam I tidak lagi menjadi wali raja. Setelah mendapat dukungan dari Gubernur Jenderal Van der Capellen, De Salis merekomendasikan Dewan Perwalian yang berisi 4 orang, yakni Ratu Ageng, Ratu Kencono, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Mangkubumi. Ratu Ageng dan Ratu Kencono bertanggung jawab untuk mengasuh Sultan, sementara 2 pangeran ditunjuk untuk pengelolaan keraton hingga Sultan cukup umur. 2 pangeran wali juga menerima pembayaran pajak pasar dan pajak gerbang cukai senilai $100.000 Spanyol setiap tahunnya secara langsung tanpa melalui Patih Danurejo IV. Patih hanya diperbolehkan mengendalikan pemerintahannya jika kedua pangeran itu lalai dalam tugasnya. Jadi zaman dulu ini uang di daerah Kesultanan situ mata uangnya adalah dolar Spanyol. Tak lama setelah HB5 diangkat, terjadi penghapusan sewa tanah oleh orang Eropa, sehingga keraton sebagai pemilik tanah harus memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi yang mengemban tugas mengelola keuangan keraton bertindak atas nama Sultan untuk bernegosiasi terkait skema ganti rugi. Presiden Nahus meminta kompensasi yang sangat tinggi yang ditolak oleh kedua pangeran itu, sehingga akhirnya menawarkan harga 26.000 Spanyol. Ratu Ageng memerintahkan Danurejo IV untuk menerima tawaran itu tanpa persetujuan Diponegoro dan Mangkubumi. Kompensasi yang sangat besar itu berimbas pada keuangan keraton yang menipis, hingga keraton perlu meminjam uang ke kapiten Cina. Dan Pangeran Diponegoro dipaksa untuk menyetujuinya dalam banyak urusan keraton, termasuk urusan keuangan. Ratu Ageng dan Danurejo IV cenderung mengikuti permintaan Belanda karena takut terjadi apa-apa pada HB5, yang pada saat itu HB5 masih anak-anak. Sementara Diponegoro dipaksa memberi cap persetujuan dan semua hal penting yang diputuskan tanpa kehadirannya. Inilah polemik kehidupan di keraton. Yang satu menginginkan putranya untuk menjadi HB, yang satu lagi menjaga keselamatan putranya. Polemik seperti ini seringkali terjadi hingga saat ini di lingkar-lingkar kekuasaan. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga dia melakukan protes. Pada akhirnya Diponegoro dan Mangkubumi memilih mundur sebagai wali karena tidak setuju dengan pengelolaan keuangan yang merugikan keraton dan hanya menguntungkan Belanda dan kroni-kroninya, termasuk Danurejo IV. Urusan-urusan dalam keraton kemudian diputuskan oleh Residen Semisside dan asisten Residen Cavalier. Ratu Agung Danurejo IV, komandan pengawal Sultan Wironegoro, dan penerjemah Keresidenan Johannes Gottlieb Daetry. Nah,
Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi ini sangat tidak setuju dengan perwalian ini. Dikarenakan apa? Karena sangat merugikan, karena terlalu banyak intimidasi dari pihak-pihak lain, sehingga beliau melakukan protes keras kepada pihak-pihak keraton, termasuk kepada Danurejo IV, Ratu Ageng, dan pihak-pihak Belanda yang mengatur perwalian di keraton tersebut. Kita masuk lagi di sesi berikutnya, yaitu Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak dan mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Joyonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintah Hindia Belanda yang menolaknya menjadi raja, padahal perlawanan dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Jadi di sini diterangkan bahwasanya terjadi beberapa pembelokan sejarah. Beberapa pembelokan sejarah yang ditulis oleh Hindia Belanda sendiri. Ya maklum, Hindia Belanda kan pengen benarnya saja. Dan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Joyonegoro, diceritakan bahwasanya tulisan sejarah dari Belanda yang diciptakan Belanda adalah Pangeran Diponegoro itu sakit hati dan memberontak. Itu salah. Yang benar adalah Pangeran Diponegoro melawan Belanda karena ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda. Karena memang pada saat itu pajak dari Hindia Belanda ini sangat tinggi kepada pribumi asli Indonesia. Nah, inilah sebuah kelucuan pada saat zaman itu. Kita hidup di negeri kita sendiri, tapi kita harus membayar pajak pada orang asing. Sehingga Pangeran Diponegoro marah dan melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Oke guys, oke para sedulur-sedulurku, kita lanjutkan di episode berikutnya untuk Perang Diponegoro ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.